Halo sahabat GP Mania, balik lagi di channel yang selalu menyajikan berita paling panas, paling pedas, dan pastinya paling dinanti dari dunia MotoGP. Kali ini kita akan bahas satu topik yang jujur saja, cukup mengejutkan, cukup kontroversial, dan mungkin juga cukup menyakitkan bagi para fans garis keras Marc Marquez. Bagaimana tidak, di saat banyak orang berharap 2026 menjadi musim pembuktian, justru muncul pernyataan tajam dari pengamat senior MotoGP, Pernat, yang secara terang-terangan menyebut bahwa Marc Marquez bukan lagi Marquez yang kita kenal. Dan bukan cuma itu, Pernat bahkan secara tidak langsung membuka pintu lebar-lebar untuk kebangkitan Aprilia, khususnya dua nama yang sekarang lagi panas-panasnya, Marco Bezzecchi dan Jorge Martin. Kalau kita lihat klasemen sementara MotoGP 2026, situasinya memang cukup mencolok. Marco Bezzecchi memimpin dengan 101 poin. Konsisten, agresif, dan minim kesalahan. Sementara Jorge Martin tepat di belakangnya dengan 90 poin, menunjukkan bahwa Aprilia musim ini bukan sekadar kompetitor, tapi benar-benar kandidat kuat juara dunia. Lalu di mana Marc Marquez? Ia masih tertahan di posisi kelima dengan 57 poin. Selisihnya bukan kecil, dan yang lebih mengkhawatirkan bukan hanya soal angka, tapi soal performa di lintasan. Belum ada podium. Bahkan di beberapa momen krusial, Marquez justru terlihat kesulitan mengontrol ritme balapnya sendiri. Dan puncaknya terjadi di MotoGP Spanyol 2026 saat ia gagal finish. Sebuah hasil yang jelas jauh dari ekspektasi, apalagi untuk pembalap dengan status 8 kali juara dunia. Disinilah Pernat mulai mengeluarkan analisis yang cukup tajam. Menurutnya, Marc Marquez saat ini sedang berada dalam fase yang sangat sulit. Ia memang sempat melakukan sesuatu yang luar biasa di musim lalu, di mana ia mampu menambahkan 20% ekstra yang hanya dimiliki oleh para juara sejati. Tapi sekarang, Marin itu sudah hilang. Kalimat ini sebenarnya sederhana, tapi kalau kita dalami, maknanya sangat dalam. Karena yang dimaksud Pernat bukan sekadar kecepatan, tapi aura, insting, kemampuan untuk membuat perbedaan di momen-momen krusial. Dulu, ketika Marquez berada di posisi sulit, kita tahu, selalu ada sesuatu yang bisa dia keluarkan. Entah itu manuver gila, late braking yang mustahil, atau kontrol motor di batas yang tidak masuk akal. Sekarang, hal-hal itu mulai jarang terlihat. Dan menurut Pernat, salah satu penyebab utamanya adalah kondisi fisik Marquez yang belum benar-benar pulih, terutama pada bagian bahu. Cedera ini bukan cerita baru. Kita sudah mengikuti perjalanan panjangnya sejak beberapa musim lalu. Operasi, pemulihan, comeback, jatuh lagi, bangkit lagi. Dan memang, musim lalu ia sempat membungkam banyak kritik dengan performa luar biasa. Tapi pertanyaannya sekarang, apakah tubuhnya masih mampu mempertahankan level itu secara konsisten? Karena di MotoGP, 1% saja penurunan kondisi fisik bisa berdampak sangat besar. Dan jika benar kata Pernat bahwa 20% ekstra itu sudah hilang, maka Marquez sekarang berada di level yang sama dengan pembalap lain. Bahkan mungkin sedikit di bawah mereka yang sedang dalam performa puncak. Sementara itu, di sisi lain, Aprilia justru sedang berada di momentum terbaiknya. Marco Bezzecchi tampil seperti mesin. Tenang, efisien, tapi mematikan. Ia tidak perlu terlalu agresif, tapi selalu berada di posisi yang tepat untuk mengamankan poin maksimal. Dan yang paling penting, ia hampir tidak membuat kesalahan. Ini yang membedakan Bezzecchi musim ini dengan versi sebelumnya. Kalau dulu ia dikenal cepat tapi kadang ceroboh, sekarang ia berubah menjadi pembalap yang matang. Sementara Jorge Martin, kita semua tahu seperti apa karakter balapnya. Agresif, penuh determinasi, dan sangat percaya diri. Martin mungkin tidak selalu sebersih Bezzecchi dalam hal konsistensi, tapi ketika ia menemukan ritme, ia bisa sangat sulit dihentikan. Kombinasi dua gaya ini membuat Aprilia benar-benar jadi ancaman serius. Dan Pernat melihat ini sebagai peluang besar. Ia bahkan menyebut bahwa mengejar Bezzecchi dan Martin saat ini bukanlah hal yang mudah, bahkan untuk seorang Marc Marquez. Pernyataan ini jelas bukan sekadar opini biasa. Karena kita tahu, Pernat adalah sosok yang sudah lama berada di paddock. Ia melihat banyak era, banyak juara, banyak naik turunnya karir pembalap.
Dan ketika ia mulai meragukan kemampuan Marquez untuk bersaing di level teratas, itu berarti ada sesuatu yang benar-benar berubah. Tapi, apakah ini berarti era Marquez sudah selesai? Nah, disinilah kita perlu melihat dari sudut pandang yang lebih luas. Karena jika ada satu hal yang tidak bisa kita lakukan terhadap Marquez, itu adalah meremehkannya terlalu cepat. Kita sudah terlalu sering melihatnya bangkit dari situasi yang hampir mustahil. Dari cedera parah, dari periode tanpa kemenangan, bahkan dari keraguan publik yang luar biasa besar. Dan setiap kali orang mulai menulis akhir ceritanya, Marquez selalu menemukan cara untuk kembali. Namun, kali ini tantangannya memang berbeda. Bukan hanya soal dirinya sendiri, tapi juga soal lawan-lawannya yang semakin kuat. Bezzecchi dan Martin bukan sekadar pembalap cepat, mereka adalah pembalap yang sedang berada di puncak kepercayaan diri. Dan dalam olahraga seperti MotoGP, mentalitas seperti ini bisa menjadi senjata yang sangat berbahaya. Ditambah lagi dengan performa motor Aprilia yang terlihat semakin solid. Mereka tidak lagi sekadar mengejar, mereka sekarang memimpin. Dan mempertahankan posisi puncak seringkali lebih mudah daripada mengejar dari belakang, terutama jika momentum sudah berada di tangan. Sementara Marquez harus berjuang dari posisi tertinggal. Ia harus mengurangi kesalahan. Ia harus menemukan kembali ritmenya. Dan yang paling sulit, ia harus mengembalikan kepercayaan dirinya sendiri. Karena dari beberapa balapan terakhir, terlihat jelas bahwa Marquez belum sepenuhnya nyaman. Ada momen di mana ia terlalu memaksakan. Ada momen di mana ia justru terlihat ragu. Dan di MotoGP, keraguan sekecil apapun bisa berujung fatal. Sekarang kita menuju seri kelima, Le Mans, Prancis. Sirkuit yang cukup teknis, dengan karakter stop and go yang menuntut pengereman keras dan akselerasi yang presisi. Ini bisa jadi peluang, tapi juga bisa jadi jebakan. Jika Marquez masih belum menemukan failing yang tepat dengan motornya, Le Mans bisa kembali menjadi balapan yang sulit. Tapi jika ada satu tempat di mana ia bisa mulai bangkit, ini juga bisa menjadi titik awalnya. Karena Marquez adalah tipe pembalap yang sering menggunakan satu momen sebagai titik balik. Kali ini kita akan membahas satu nama yang sedang benar-benar mengguncang dunia superbike, Nicolo Bulega. Pembalap muda Italia ini bukan sekadar tampil dominan, tapi sudah masuk ke level yang bisa dibilang terlalu kuat untuk ditahan di WSBK. Bayangkan saja, 13 kemenangan beruntun sudah dia bukukan. Bukan satu dua balapan, tapi sapa bersih dalam rentetan seri yang membuat para rivalnya sila hanya jadi penonton. Klassemen sudah jauh ditinggalkan. Persaingan nyaris tidak terlihat. Dan di tengah dominasi luar biasa itu, muncul satu pertanyaan besar, apakah ini tanda bahwa Bulega sudah siap naik kelas ke MotoGP? Jawabannya, menarik. Karena Bulega sendiri tidak menyadarinya. Dia segera terang-terangan mengakui bahwa MotoGP 2027 adalah targetnya. Bahkan bukan sekadar target, tapi impian yang ingin dia wujudkan dengan cara yang sempurna. Bulega sadar betul, dia punya sesuatu yang tidak dimiliki banyak pembalap lain di grid MotoGP saat ini. Pengalamannya dengan ban Pirelli, ditambah lagi perannya sebagai test rider Ducati untuk motor 850 cubic centimeters yang akan digunakan mulai musim depan, ini adalah kombinasi langka. Artinya, secara teknis, Bulega bisa datang ke MotoGP dengan adaptasi yang jauh lebih cepat dibanding rookie lainnya. Namun masalahnya dunia MotoGP tidak sesederhana soal kesiapan. Karena saat kita bicara Ducati, kita bicara tentang tim dengan lineup yang sudah hampir mustahil ditembus. Ducati Lenovo, sudah diisi oleh Marquez dan Pedro Acosta. Kombinasi yang bisa dibilang sebagai perpaduan pengalaman dan masa depan. Grazini, kabarnya akan diisi oleh Dani Holgado dan Inia Bastianini. Vire Fortizik, Ada Firmin Aldegar, dan Marica Mati-Matian ingin mempertahankan Fabio Di Gianantonio. Di sinilah Sarita, mulai Memenes. Karena satu-satunya sila realistis untuk Bulega, ada pada keputusan pembalap lain. Dan nama yang paling crucial di sini adalah Fabio Di Gianantonio. Saat ini, Di Gianantonio justru sedang berada di performa terbaiknya. Dia bahkan menjadi pembalap Ducati terbaik di klasemen dengan posisi ketiga.
Performania ini bukan cuma minerik perhatian Ducati, tapi juga KTM. Ya, KTM dikabarkan engine minerik di Jan Antonio untuk berdua dengan Alex Marquez. Dan kalau itu benar-benar terjadi, maka satu kursi di Vire Fortizica akan terbuka. Dan di situlah peluang Bulega muncul. Skenario ini membuat masa depan Bulega benar-benar bergantung pada domino effect dari bursa transfer pembalap. Bukan hanya soal performa, tapi soal timing dan keputusan orang lain. Bulega sendiri tidak menyudup fakta ini. Dia dengan jujur mengatakan bahwa negosiasi dengan Ducati sedang berlangsung, dan ada beberapa opsi di atas meja. Tapi dia juga menegaskan satu hal yang sangat penting, dia tidak ingin naik ke MotoGP hanya untuk sekedar ikut-ikutan. Dia ingin datang dengan motor kompetitif, dengan paket yang memungkinkan dia langsung bertarung. Bukan jadi penjasai grid. Pernyataan ini menarik. Karena sekar tidak langsung, Bulega seperti menolak jalur instan yang sering diambil banyak rookie masuk dulu, urusan performa belakangan. Dia tidak mau mengulang kesalahan masa lalu. Kita tahu, saat di Moto3 dan Moto2 dulu, carrier Bulega tidak terlalu bersinar. Dan sekarang, ketika dia menemukan bentuk terbaiknya, dia tidak ingin menaik-naikannya. Namun bukan berarti Ducati satu-satunya jalan. Ada juga opsi lain. Aprilia, tepatnya tim Trackhouse. Nama Bulega sempat dikaitkan dengan tim ini, apalagi setelah muncul rumor bahwa AI Ogura akan pindah ke Yamaha. Sekar teori ini bisa membuka pintu. Tapi masalahnya, sinyal dari manajemen tidak terlalu positif. Davide Brivio, sosok yang dikenal sangat jeli dalam membangun tim, justru memberikan pernyataan yang cukup tegas. Dia mengatakan bahwa ini bukan waktu yang tepat untuk berinvestasi pada rookie. Kalimat yang sederhana, tapi dampaknya besar. Artinya, Bulega mungkin bukan prioritas. Meski begitu, manajernya Alberto Martinelli tetap membuka peluang. Dia mengakui bahwa Trackhouse adalah salah satu opsi yang sedang dipertimbangkan, dan komunikasi dengan Aprilia terus berjalan. Namun di balik semua kemungkinan itu realitanya tetap keras. MotoGP bukan hanya soal siapa yang paling cepat, tapi juga soal siapa yang berada di tempat yang tepat, pada waktu yang tepat. Dan saat ini, meskipun Bulega sedang berada di puncak performa, pintu itu belum sepenuhnya terbuka. Ironis? Sedikit. Tapi di sisi lain, dominasi Bulega di WSBK justru semakin memperkuat argumen bahwa dia pantas mendapat tempat. Apalagi setelah rival terbesarnya, Toprak Razgatlioglu, pindah ke MotoGP. Bulega benar-benar tak terbendung. Sembilan kemenangan dari 3 seri pertama, musim ini menjadi bukti bahwa dia berada di level yang berbeda. Dan akhir pekan ini di Balaton Park, dia berpeluang mencetak sejarah. Kemenangan ke-14 sekar beruntun rekor baru yang akan semakin menggunakan namanya. Namun di balik semua dominasi itu, ada satu pernyataan Bulega yang cukup menarik perhatian. Dia justru merendahkan Toprak. Ya, merendahkan rival yang bisa menekannya. Karena menurutnya, saat dia menang dengan gap besar tanpa perlawanan, dia merasa sudah mencapai batas maksimal. Tapi ketika ada pembalap lain yang menekan di setelah dia bisa mendorong dirinya lebih jauh lagi. Ini menunjukkan mentalitas seorang juara sejati. Bulega bukan hanya ingin menang, tapi ingin berkembang. Dan mungkin justru mentalitas inilah yang membuat banyak orang mulai bertanya, apakah Ducati berani mengambil risiko dengan memberi tempat untuk Bulega? Atau justru mereka akan kehilangan satu talenta besar hanya karena kursi yang sudah penuh? Satu hal yang pasti, masa depan Nicolo Bulega tidak hanya ditentukan oleh kesempatannya di lintasan, tapi oleh keputusan-keputusan besar yang terjadi di balik layar. Dan kita semua tahu di dunia MotoGP, terkadang drama di luar lintasan jauh lebih menentukan daripada balapan itu sendiri.